menyampaikan kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti sebagai auditor dalam kegiatan audit mutu internal ini. Hanya mengulang-ulang saja, mengulang-ulang kaji gitu ya, karena ini kegiatan yang kita adakan setahun sekali, mungkin ada di sana sini yang kita mungkin lupa gitu ya, terlupa kita laksanakan, maka pada hari ini coba kita ingatkan kembali. Kemudian mungkin juga nanti ada hal baru. Kemarin kami sudah diskusikan di LPM, mungkin ada beberapa instrumen yang kami sediakan ini yang ada sedikit apa namanya tidak sama persis, sedikit saja ya dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kami memutuskan di LPM setelah berdiskusi juga dengan rektorat bahwa instrumen kita mungkin pada hari ini yang akan kita gunakan dalam audit mutu internal pada saat ini adalah instrumen yang kita melakukannya berbasis apa namanya akreditasi ya, instrumen yang ada di akreditasi. Jadi kita coba mengadopsi apa namanya indikator-indikator yang ada di dalam matriks penilaian yang ada di instrumen masing-masing LAM maupun di BAN PT. Kita coba mengadopsi itu ya. Kita mau coba apa namanya menyesuaikan hasil audit mutu kita ini dengan apa namanya eh, perkembangan akreditasi yang ada di apa namanya di negeri kita ini. Jadi eh, nanti secara detail ya teknisnya akan dijabarkan oleh Bu Khairia sebagai kabid kami kita. Nah, kepada Bapak Ibu auditor, kami juga di sini saya pikir membuka eh, apa namanya memberikan apa juga namanya waktu atau kesempatan masukan ya. Mohon masukan yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu auditor semua karena ini saya pikir Bapak Ibu auditor ini adalah pilar terpenting juga bagi kita khususnya di UMN ini dalam berbicara tentang perbaikan budaya mutu khususnya di budaya mutu perguruan tinggi di kampus kita. Oleh karena itu kami sangat berharap banyak saran-saran masukan dari Bapak Ibu auditor seluruhnya ya dengan berbagai pengalaman Bapak Ibu dengan berbagai eh, macam pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan peningkatan budaya mutu dan penjaminan mutu di perguruan tinggi kita khususnya di UMN Aulasdia ini. Jadi dalam hal ini nanti kami juga mohon banyak masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Nah, sesuai rencana, insya Allah kita akan melakukan eh, visitasi ke prodi-prodi itu sesuai dengan jadwal ya. Itu kita akan langsung mulai besok ya, sampai beberapa hari ke depan. Kita harapkan 2 minggu selesai, kemudian nanti kita juga berharap laporan dari kegiatan visitasi atau audit mutu kita ini ke prodi-prodi bisa juga selesai kita buat sampai akhir di Januari 2025 ini. Eh, Surat tugas insya Allah tadi sudah kita apa namanya kita cek ke eh, bagian persuratan direktorat insya Allah tinggal ditandatangani ya sama rektor. Insya Allah kalau hari ini selesai nanti langsung kita share kepada Bapak Ibu auditor semua. Kami kira ini saja sebagai eh, antar ya untuk kegiatan pencarian dari ini. Untuk selanjutnya nanti untuk teknis ya kegiatan kita apa yang akan kita lakukan kegiatan audit mutu pada tahun ini nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Dr. Khairia sebagai Kabid Audit Mutu Internal UMN Aulasdia. Kami kira ini saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bila ada hal yang kurang pas dalam penyampaian. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan kepada Mbak Dr. Lia Siregar, SPD MSI. Nah, baiklah pada hadirin yang saya hormati, saatnya kita memasuki sesi inti pada acara ini, yaitu adalah arahan dari Ibu Dr. Khairia SSI MSI selaku Kabid AMI. Kepada Ibu Dr. Khairia, saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul in kuntum ta'lamun. Yang terhormat Bapak Rektor Wamen Aulia, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3, yang saya sayangi tim LPM yang insya Allah solid, yang saya banggakan para auditor internal di lingkungan Wamen Aulia yang sudah berhadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia menghadiri undangan kami. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Kegiatan hari ini adalah penyegaran auditor untuk pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2023-2024 ya Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit terlambat karena tingginya aktivitas tugas-tugas di LPM dan sekarang baru bisa kita lakukan auditnya. Nah, ini penyegaran seperti biasa ya Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa audit mutu internal itu adalah salah satu tahapan yang ada di siklus PPPP bernama evaluasi, di mana di evaluasi ini kita mencocokkan pelaksanaan standar dengan yang sudah dilakukan oleh unit dan lembaga serta unit-unit lainnya. Kemudian nanti kita akan melakukan pengendalian standar tersebut pada rapat tinjauan manajemen dari hasil rekomendasi Bapak Ibu auditor. Dan kemudian akan ada peningkatan revisi ke-6. Nah, tujuan dari audit mutu internal kita adalah memastikan SPMI memenuhi standar ya Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasikan peluang perbaikan SPMI. Jadi SPMI kita yang lalu itu SPMI revisi ke-5. Nah, itu nanti akan ada saran-saran dari Bapak Ibu auditor ketika Bapak auditor mengaudit di lapangan. Kemudian mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI. Kemudian yang keempat, memastikan sistem manajemen sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Nah, untuk audit kita kali ini itu kita sudah memasuki audit kelima ya Bapak Ibu, siklus kelima. Jadi tema audit kita yang kelima, ruang lingkup auditnya juga yang kelima, mekanisme pelaksanaan auditnya juga yang kelima, dan jadwal audit internalnya juga yang kelima. Jadi ini siklus audit kita, Alhamdulillah yang kelima ya Bapak Ibu. Kemudian tema audit mutu internal kita yang kelima ini berbasis visi Women Australia menjadi universitas yang terbaik, humanis, mandiri, islami, berdaya saing internasional menuju perguruan tinggi yang unggul. Jadi karena kita mau AIPT, jadi em, barang bukti nanti laporan audit mutu internal secara generalnya kita akumulasi dari hasil record laporan audit mutu internal yang Bapak Ibu akan lakukan esok hari ya dimulainya. Kemudian ruang lingkup audit internal yang kelima ini kita SPMI-nya revisi kelima. Ada 8 standar di pendidikan dengan kode A, kemudian 8 standar penelitian dengan kode B, 8 standar pengabdian masyarakat dengan kode C, dan standar tambahan itu ada 11 yang melampaui SNDT dengan kode D. Kemudian area auditnya kita mengaudit 23 program studi, kemudian nanti ada 7 fakultas dan satu pasca sarjana. Nah, kalau fakultas ini misalnya FKIP, nanti UPPS-nya atau fakultasnya itu misalnya Prodi PGSD, ini ya, apa namanya, enggak semua prodi yang diwakili gitu. Jadi fakultasnya sekali saja di audit nanti kita akan ini kan ke auditor ya, Fakultas FKIP itu siapa, kemudian di pasca sarjana ada 4, itu mungkin di S2 Pendidikan Matematika, itu bisa mewakili untuk direktur paskanya di audit, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lembaga nanti ada LPM, LPM juga di audit, kemudian LPPI, LPIM, LP3I, dan LKPM. Dan unit-unit lainnya nanti ada kali ini di audit kita yang kelima ini kita mengikut sertakan biro, ada 4 biro, perpustakaan, dan PKSI. Nah, audit dan hasil audit, Bapak Ibu pasti udah ini ya, kita mengingatkan kembali bahwa audit ini adalah kita
mencocokkan antara kondisi atau fakta dan ada bukti-buktinya ya berbasis kelengkapan dokumen, kemudian disesuaikan dengan standar kita. Kemudian hasil auditnya itu nanti akan ada rekomendasi yang akan disampaikan oleh auditor pada saat visitasi. Kemudian temuan audit, ya seperti yang Bapak Ibu auditor ketahui bahwa kita ada 4 ya Bapak Ibu, memenuhi standar, melampaui standar, tidak memenuhi, dan menyimpang. Jadi nanti ini perlu disampaikan kepada auditi bahwa ini akan kita paparkan pada laporan audit mutu internal kita. Jadi apapun hasil audit mutu internal, kita akan lakukan pengendalian ya Bapak Ibu. Nah, perlu disampaikan juga kepada auditi bahwa hasil AMI ini bukan aib bagi unitnya ya, tapi ini sebagai patokan untuk perbaikan. Nah, kemudian tahap evaluasi, tahap pelaksanaan audit itu ada 2. Kita sudah lakukan audit kelengkapan dokumen tempo hari, kemudian sekarang kita akan lakukan audit visitasi. Audit inti biasa Bapak Ibu sudah pahami ya, kalau dia yang tidak memenuhi atau belum memenuhi itu pasti nanti ada 2 kategori ya Bapak Ibu. Ada ketidaksesuaian mayor dan ketidaksesuaian minor. Kami sepakati untuk yang mayor itu 3 bulan, minor 1 bulan ya, dan itu boleh sebelum laporan audit itu dilengkapi oleh auditi. Jadi artinya bisa ada yang ketidaksesuaian itu berubah menjadi bukan temuan ya Bapak Ibu, sudah diperbaiki. Tujuan kami di audit kali ini adalah ingin semua standar itu memenuhi dan melampaui Bapak Ibu. Untuk kita AIPT itu sudah dinarasikan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin audit itu kita press untuk lengkap dokumennya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk observasi ini adalah temuan yang tidak berarti sama sekali ya karena dokumennya kan harus ada setelah 2 minggu itu sebentar ya Bapak Ibu. Jadi pas saat laporan audit itu OBS untuk observasi bisa ditiadakan. Kemudian ketidaksesuaian observasi itu tadi nanti akan ada tindakan koreksi yang kita lakukan kepada auditi. Nah, permintaan tindakan koreksi ini untuk menghilangkan KTS ya Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Kemudian kalau misalnya dia bisa langsung dikasih dokumen yang setelah diaudit itu langsung bisa dibuktikan dokumennya lengkap, itu saya pikir kita hapus saja ketidaksesuaiannya ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu saklek menjadi auditor. Kemudian tindakan koreksi ini nanti kita akan bawa di rapat tinjauan manajemen bersama dengan pimpinan dan seluruh jajaran manajemen untuk ditindaklanjuti. Jadi target kita adalah SPMI revisi ke-6 ini adalah sesuai dengan Permen 53 tahun 2023. Untuk revisi yang kelima, kita mohonkan untuk semua memenuhi dan melampaui. Kemudian indikator keberhasilan audit itu adanya tidak lanjut dan kemudian adanya implementasi rekomendasi. Kemudian bisa jadi nanti auditi itu minta diaudit kembali ya Bapak Ibu. Itulah salah satu 3 dari salah satu indikator keberhasilan audit. Nah, ini dokumen kebutuhan audit internal yang kelima kita hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan dengan dokumen SPMI revisi kelima itu ada 35 standar. Ini Bapak Ibu bisa buka, nanti slide-nya dikasih. Ya Bapak Ibu, jadi ada standar yang melampaui SNDT sebanyak 11 standar. Lanjut, kemudian form evaluasi diri yang telah diisi auditi. Nanti kita share undang apanya, surat tugas ya. Surat tugasnya kita share, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan sesuai dengan jadwal itu bisa melihat form evaluasi diri yang sudah dinilai sendiri oleh masing-masing auditi. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Kemudian instrumen AMI berbasis akreditasi. Nah, ini yang dibilang sama Pak Juliani Siregar tadi, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, bahwa kita sudah buatkan instrumen AMI berdasarkan masing-masingnya berbasis akreditasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti selain laporan AMI, kami minta instrumen AMI ini juga balik ya Bapak Ibu. Jadi ada skor penilaian masing-masing prodinya. Misalnya S1 Agribisnis. Dia ini kan menggunakan, boleh kita buka ya.
Atau satu coba saya indikan ya, nanti dia bisa contohnya misalnya tadi, nah ya, nah nanti berbasis, bisa dibuka ya. Bentar ya Bapak Ibu. Nggak bisa ya. Dari sini aja. Nah, ini sama seperti yang diisi oleh form evaluasi diri oleh masing-masing auditi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu wajib melihat mereka sudah mengisinya dan disesuaikan, dicocokkan apakah memang sesuai nilainya. Nanti ada penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kita hasilnya nanti kita laporkan kepada Bapak Rektor itu dalam bentuk skor ya Bapak Ibu, di scoring. Nah, ini harus ada hasil total penilaiannya di sini. Nanti kita bisa lihat dia di skor yang mana. Kalau menyimpang itu dia skor berapa? Lebih besar 200 itu tidak memenuhi, kemudian lebih besar 300 itu memenuhi, dan lebih besar 360 itu melampaui. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, jadi kita berbasis akreditasi. Kemudian untuk kelengkapan laporan AMI-nya, kita sudah sediakan semuanya di sini. Ada berita acara AMI, kemudian daftar hadir visitasi, form 1, form 2, form 3, dan template laporan AMI 2024. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil pada saat Bapak Ibu ingin visitasi. Kemudian ini lini dari audit mutu internal kita ya Bapak Ibu. Jadi dari kemarin kita sudah sosialisasi pengisian form evaluasi diri, kemudian pengumpulan audit dokumennya, kemudian audit kelengkapan dokumen, kemudian sekarang kita akan sampailah ke audit lapangan dan nanti pelaporan dimulai dari tanggal 8 sampai 31 Januari. Ini link untuk pelaporannya ya Bapak Ibu, silakan diisi di situ sampai tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah kode etik auditor mutu internal. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Bapak Ibu juga kan sudah auditor, sudah bersertifikat ya. Jadi ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan hal-hal yang tidak boleh kita sebagai auditor pada saat kita visitasi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dibaca dan yang saya merahin itu misalnya kita saling menyalahkan di antara auditor di depan auditi itu tidak dibolehkan ya Bapak Ibu. Kemudian, jadi tugas kita adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah karena kita auditor internal ya Bapak Ibu. Jadi saat audit tim menemukan masalah, kita juga yang harus memberikan solusinya seperti itu. Nah, audit mutu internal ini juga bukan interogasi, bukan penyidikan, bukan penyelidikan ya, karena kita satu badan, satu organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kita mau mencocokkan ketentuan dari dokumen SPMI kita, kemudian kita mau meningkatkan standar kita supaya budaya mutu di Women Australia itu terwujud dengan sempurna. Nah, kami memastikan kondisi yang ada telah sesuai dengan kenyataan. Jadi kita seperti berkaca pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Khairia SSI, MSI atas arahannya, kepada Bapak Ibu hadirin tim auditor. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terkait tentang penyegaran audit pelaksanaan AMI yang akan dilakukan di tahun 2024. Oh izin maaf ada Pak Dayat mau nanya ya. Silakan Pak Hidayat. Kepada Pak Hidayat saya persilahkan Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf saya tadi terlupa join. Jadi di pertengahan baru masuk. Yang ingin saya tanyakan, teknis saja barangkali. Eh, Pertama, kelengkapan audit mutu kita itu sudah dimiliki sebelum turun ke lapangan kan gitu ya. Ya Bapak Ibu, Iya LPM. benar, benar Pak. Pak. Nah, cuma mula-mula gini lah kita sepakati dulu. Tidak usah muluk-muluk dulu audit kita ini by dokumen lah dulu. Sebab kalau langsung melompat gitu, kayaknya berat kali kita. Nah, pengalaman audit yang lalu, untuk audit by dokumen saja kita merasa kesulitan. Auditinya tidak melengkapi dokumen yang diminta di dalam audit mutu itu. Sehingga ketika pelaksanaannya, auditi masih cari-cari dokumen lagi. Akhirnya waktu terbuang hanya mencari dokumen saja, gitu. Nah, apakah tak sebaiknya untuk mengantisipasi ini sebelum kita melakukan audit mutu, entahlah sudah ada arahan kepada auditi untuk melengkapinya, saya belum tahu ini karena saya tadi masuk di duluan di tengah-tengah. Kita arahkan kepada auditi untuk membuatkan Google Form-nya, kemudian Google Drive-nya, dan auditi menautkan eh, link link dokumennya itu di formulirnya sehingga kegiatan audit mutu itu relatif bisa lebih cepat dan terarah gitu. Jadi memang kerja keras dari auditi sebelum pelaksanaan audit ini memang diperlukan juga. Mudah-mudahan sudah ada arahan dari LPM kepada auditi untuk membuatkan eh, atau menyiapkan dokumennya secara online gitu sehingga auditor bisa memeriksanya. Gitu aja Ibu Arya. Terus suara saya bisa kedengaran, Bu? Ya, Ya, iya, dengar iya, Ibu. terima kasih Pak Hidayat. Ya. Bagus ya pertanyaannya ya Bapak. Jadi tadi kami kemarin ya tanggal berapa itu 20 Desember mulainya ya kami sudah memberikan tanggal 20 Desember ya Put ya. Lupa Tanggal lupa 13 Kakak. sampai 27. Tanggal Ya, 13. itu kami sudah memberikan form evaluasi diri Pak Hidayat kepada masing-masing auditi di lingkungan UMN Australia dan mereka sudah kami buatkan folder untuk umpan baliknya dan mereka sudah semuanya ya ini PGSD juga sudah ya ini tertinggal kemarin sudah membalikan kembali form evaluasi dirinya dengan ada kelengkapan dokumen di situ Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya nggak lengkap sekali, itulah tugas kita ya pada saat visitasi. Hanya saja saya lihat juga yang untuk prodi manajemen itu sudah ada ditampilkan dokumen link dokumennya Pak. Jadi mudah-mudahan untuk audit kita kali ini itu efektif dan efisien, nggak berlama-lama di lokasi seperti itu ya Pak Hidayat. Karena memang kalau kita lama-lama juga bosan juga nanti auditinya melihat auditornya gitu. Jadi kita udah memberikan form umpan balik Pak Hidayat. Mudah-mudahan semuanya ya audit, tapi saya belum memeriksa semuanya. Cuma ini karena PGSD baru masuk juga, rata-rata sudah memberikan form kembaliannya, Pak. Mudah-mudahan nggak lama lah kita diauditi. Seperti itu ya. Mungkin Pak Juliandi mau menambahkan?
Iya, baik. Terima kasih ya Pak Hidayat atas saran dan masukannya. Tapi tadi seperti disampaikan Bu Eria, eh, Bapak Ibu auditor semua, kita berharap memang pelaksanaan audit mutu internal kita ini dari tahun ke tahun ya mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Setiap tahun kita bisa lebih baik dan memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hidayat berapa pekan sebelum kegiatan kita visitasi ini, atau kita mau turun ke auditi atau prodi-prodi sudah kita koordinasi dengan para auditi ya, dengan para auditi untuk mengisi ya, form evaluasi dirinya Pak ya. Insya Allah sudah tadi dicek sudah kembali semua. Saya yakin ini semua berangkat karena keinginan kita lah. Saya yakin para auditi juga ingin perguruan tinggi kita ini ke depan bisa lebih baik. Makanya saya yakin eh, keinginan kita semua ya. Makanya para auditi kemarin sudah pada mengembalikan itu. Walaupun ya harapan kita idealnya memang ya lengkap Pak Hidayat ya dengan berbagai macam dokumen yang diinginkan dalam form evaluasi diri itu. Namun walaupun nanti seandainya ada beberapa yang belum lengkap ya tadi tugas kita ya sama-sama kita kan dari kita ke kita juga ini ya Ya, untuk benar. saling mengingatkan gitu ya bahwa melengkapi dokumen ini adalah hal penting yang harus kita lakukan setiap tahun karena memang kita berharap dengan kelengkapan ini proses akreditasi kita di 5 tahun yang akan datang itu kita tidak apa namanya tidak terlalu sulit untuk khususnya melengkapi dokumen-dokumen yang diinginkan dalam kegiatan akreditasi itu gitu. Sebenarnya tujuan kita itu. Dan saya yakin para auditi juga pasti sudah berusaha sekuat mungkin ya, maksimal untuk bisa memenuhi seluruh dokumen yang diinginkan dalam form evaluasi diri kita ini. Namun kalau seandainya nanti masih belum ada ya kita harapkan makanya tadi ada waktu waktu bagi kita untuk melengkapi berikutnya ya. Ada tadi misalnya KTS-nya mayor atau minor itu kan ada waktu-waktunya nanti kita harapkan dalam waktu yang disediakan itu bisa lebih melengkapi dokumen-dokumen. Saya kira itu Pak Hidayat tambahannya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hairia dan Pak Juliandi atas jawabannya. Kepada Bapak Hidayat, bagaimana Pak? Atau Bapak Ibu Ya, yang lain? terima kasih, Bu. Ya Pak, Eh, sama-sama. Kemudian gini, tadi Hmm, disampaikan kan kita melakukan audit mutu akreditasi. Berbasis Pak, Ya, berbasis. berbasis akreditasi ya. Benar. Nah, ini masukan aja saya pikir. Hmm, Saya pikir untuk audit mutu yang 35 standar, ya, 35 standar itu pun tidak terabaikan ya kan? Tetap juga ya, Tetap. tetap ya. Tetap, Pak. Ya Pak, kita tetap berbasis standar Pak. Standar kita yang 35. Iya, jadi ada berarti kan dua pekerjaan kita ini. Agak berat sih. Nah, Berat Pak Dayat. satu yang IPA. yang kedua ya lembaga akreditasi mandiri kita sudah banyak. Nah, jadi tugas tambahan auditor-auditor ini belajar Jadi terhadap asesor. eh, instrumen dari masing-masing LAM kan gitu ya Bu ya. Benar. Jadi bagi kami yang belum terbiasa Ibu, supaya nanti kelancaran aminnya bisa berjalan, kami mohon diberikan informasi juga lah Bu eh, terkait dengan instrumen-instrumen dari lembaga di luar prodi kami. Kalau kami misalnya dari pendidikan kan, ketika kita mengaudit di ekonomi mungkin kami perlu juga belajar instrumen dari Lamemba atau dari Ban PT untuk Fakultas Hukum kan gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ini
kebutuhan dari semua semua kita ini ya Bu ya. Nah itu aja mungkin apa namanya eh, pertanyaan atau apa namanya. Ya Terima terima kasih kasih. Pak Hidayat. Terima kasih Ya, ya. Pak sarannya Pak. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Jadi kan yang ruang lingkup AMI kita ini memang berbasis akreditasi untuk tahun ini ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ini mungkin memang apa ya namanya sulit ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan bisalah kita lakukan dengan efektif. Dan kami di LPM sudah memberikan instrumen ini seluruhnya Pak untuk masing-masing LAM, baik Lamdik, Lamemba, Lamtekes itu ada farmasi dan apoteker sudah kami buatkan. Kemudian PPG yang Lamdik PPG, kemudian ban PT S1, S2 itu sudah ada di Google Form di Google Drive ya Pak. Nanti bisa di-download. Ini misalnya yang standar Lamdik dan juga kami kawinkan dengan Universitas Muslim PT Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah ya. Ini jadi standarnya sudah ada ya di kode berapa gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti auditi sudah memberikan skor misalnya di skor ini di elemen ini dia 4, maka ini sudah melampaui seperti itu Pak. Kemudian kalau 3 dia memenuhi, kalau 2 dia tidak memenuhi, kemudian 1 dia menyimpang seperti itu Pak. Jadi ini nanti sebenarnya untuk laporan ke rektor untuk ada scoring. Jadi mohon maaf nanti kepada auditif kami sampaikan ada scoring ya. Semua prodi itu nanti kalau misalnya ada scoring yang rendah itu mohon maaf. Tapi memang memacu kita untuk selalu meningkatkan budaya mutu di Women Asliya itu sebenarnya tujuannya untuk kita semua. Ini untuk yang S1 pendidikan, S1 ke pendidikan. Kemudian kalau yang itunya tadi, mungkin bisa share lagi ya sekali lagi. Mana tadi? Di, udah ditutup ya tadi ya. Sebentar Iya. ya Pak. Nah ini. Sorry, bukan ini. Stop dulu. Nggak bisa terbuka ya. Hmm, bukan ya. Masih dikancing itu. Iya ya. Nggak bisa saya bukanya, Pak. Tapi di PowerPoint kita sudah ada, Pak. Di Ya, PowerPoint ya, ya, kita ya. sudah ada, di situ instrumen AMI berbasis akreditasi. Jadi di situ sudah ada semua instrumen AMI, ban PTS 1, kemudian S1 Farmasi, Apoteker, PPG, S2 Hukum, untuk yang ban PTS 2, S2 Kependidikan, sudah ada semua, Pak. Nanti eh, kita bisa komunikasi lagi via grup WA mungkin ya Pak ya, atau bisa langsung ketemu nanti. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Julandi ada tambahan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, para auditor. Kalau dari segi pekerjaan, sebenarnya kita sebagai auditor untuk tahun ini kita berharap untuk mempermudah kerja kita sebenarnya ya, karena kita hanya tinggal mengisi angka 1, 2, 3, dan 4 di apa kita instrumen kita itu. Tapi ini semua tetap berbasis bahwa kita membaca instrumen masing-masing apa tadi eh, LAM tadi ya ban, kemudian juga membaca apa namanya standar ya Pak Dayat ya. Tapi standarnya juga tadi sudah kita cantumkan di dalam instrumen kita penilaian kita. Misalnya nomor 1 tadi standarnya standar visi misi. Kita tinggal ya sebenarnya ini Pak Mujib ada pengalaman juga ini dari tahun 2003 menilai-menilai ini ya gitu ya. Iya, minta Sebenarnya kita arahan sama Pak Mujib. menginginkan kebiasaan kita menilai ini. Tadi Pak Hidayat juga sebenarnya sudah sepakat untuk bahwa kita semua Mm-mm. auditor nanti insya Allah bisa menilai ya dari
masing-masing prodi kita di UMN ini ya. Dan ini sudah disesuaikan dengan apa namanya lembaga akreditasinya gitu. Dan kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang terdapat di instrumen di masing-masing LAM maupun di Ban PT. Jadi ini sebenarnya juga kita ngadopsi dari beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan ini ya. Kemarin ada benchmarking dari UPGRIS juga yang datang kemari, kita adopsi itu. Juga kemarin ada dari mana Bu Ria? UPI juga ya, UPI juga kita lihat seperti itu ya, atau dari mana gitu. Ya, Jadi UPI. jadi kita sekarang berbasis, sepertinya banyak perguruan tinggi itu udah AMI itu berbasis instrumen akreditasi. Jadi gitu Pak Hidayat. Jadi sebenarnya Mudah-mudahan. ya lebih memudahkan kita ini para Iya. auditor ya, tapi tetap dengan apa namanya? Mudah-mudahan tahun depan ya siklus ke-6 kita udah pakai apa? Udah pakai web ya kan Pak Juliandi? Ya, Udah pakai pakai web web. Hmm. gitu. Insya Allah Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Juliandi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Kita tutup saja ya Pak, kalau tidak ada pertanyaan Pak. Kita share sama apa Iya, ya? nanti Bapak Ibu akan kami share terkait instrumen dan rekaman dari YouTube kita hari ini, pertemuan hari ini, lalu ada absensi yang akan Bapak Ibu isi nanti gitu. Ya, dan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu yang hadir hari ini. Nah, alhamdulillah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Auditor yang hari ini hadir pada Zoom hari ini. Nah, kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam menyamakan langkah dan persepsi kita semua dalam melaksanakan audit mutu internal, sehingga dapat mewujudkan budaya mutu yang lebih baik di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Mari kita bersama-sama terus menjaga semangat, komitmen dalam menjalankan tugas ini, karena mutu adalah tanggung jawab kita bersama. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Saya tutup Bapak Ibu dengan satu pantun. Berlayar perahu ke Pulau Angsa, di tengah laut berlomba. Cakep. Audit mutu kita jalankan bersama demi kampus yang terus berjaya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Makasih Pak Mujib, Pak Dayat, Ya, ya semuanya yang udah hadir. Sama-sama Bu Makasih. Ria. Iya Bu Tri. Foto bersama Bu. Foto, ya foto. boleh Bapak Ibu kita foto Iya, bersama. jangan keluar dulu ya Iya. Bapak Ibu. Pak WR1 udah keluar ya? Assalamualaikum. Salam Kalau foto masih Pak. ada Bapak Nah, satu Oh lanjut. masih. sama. Ya, Terima coba kasih, kita foto terima kasih. sama. Foto Tinggal pun. foto bersama, foto bersama. Foto Oh, foto bersama. Iya, foto Pak bersama WR1 Pak. minta foto Mudah-mudahan bersama. akreditasi AIPT kita unggul ya Sama Pak Pak. Rektor, Audit sama Pak mutu Rektor. kita kali ini. Oh ada Terima Bapak, Foto bersama. ada Pak Rektor banyak. foto-foto. Bu, Ya, foto Berdua, mana berdua, Pak Rektor? berdua. Ya, Satu. Baik Bapak Ibu. Mana Bu Sutri Nopika? Ya, kita mulai. Bu Sutri silakan Bu Sutri. Pakai apa boleh. Slide pertama Bapak Ibu. Lanjut slide kedua. Slide ketiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor, Pak WR1, semua Bapak Ibu yang lain. Kameranya nggak bisa aktif. Ya, Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ponytail ya Bu Ria. iya Pak. Semangat Pak Dayat ya. Makasih Pak Dayat. Ini senior kita ini. Yoi. Oh ada Oma masuk Ma. Makasih Oma. Miss Wariati. Siapa lagi nih? Kak Piko.